Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Hasnida dari SMK Negeri 1 Lomna. Saya Iwafi dari SMP Negeri 1 Masjid Raya. Saya Fitriana dari SD Negeri Ketebing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Nidar. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Ya, kabarnya? juga alhamdulillah sehat. Ini kan Ibu mau melakukan coaching, jadi saya mau melakukan diskusi sedikit ya Ibu tentang bukti penilaian kita hari ini. Kemudian saya juga mengamati bagaimana percakapan nanti antara coach dan coaching. Mungkin yang akan saya amati itu adalah apakah percakapan coaching Ibu nanti sesuai nggak sama alur kita. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi dari pertanyaan Ibu. Terus jangan lupa juga Bu untuk memperhatikan kesesuaian prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu yaitu kira-kira apa kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu Nidar. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama present tentang kehadiran penuh. Terus saya ingin mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Nidar. Selanjutnya pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu ya, ini indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, mungkin ini saja dulu Bu ya untuk tahap pra-observasi kita. Selanjutnya mungkin Ibu boleh melakukan proses coaching bersama coaching sama Ibu Fitriana. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nidar atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya sore ini Bu Fitri? Alhamdulillah saya sehat, baik. Bagaimana dengan Bu Yofi? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Dengar-dengar Bu Fitri ada yang ingin mau disampaikan ya sore ini? Iya betul Bu, saya ada menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Apakah Ibu punya waktu? Punya lah, gimana nggak punya? Oke, tapi ini waktunya kita tidak lama Bu Fitri. Saya cuma mempunyai waktu 10 menit Bu ya, untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya kan mau menyampaikan terkait rekan-rekan saya di sekolah tentang perhatian yang saya perhatikan dari tahun ke tahun. Rasanya pembelajaran itu tidak ada perubahan gitu ya. Kemudian masih menggunakan metode-metode lama yang konvensional, kemudian masih menggunakan metode ceramah. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, saya rasa metode seperti itu harus kita ubah gitu. Iya. Jadi Bu, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Fitriana ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang inovatif ya Bu, kurang variatif lah metode yang diterapkannya ya. Iya betul Bu, kurang bervariatif, kemudian medianya juga begitu. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Bu Fitriana dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi oleh guru-guru kepada siswa-siswa. Ya, oke. Jadi Bu Fitriana harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Fitriana ingin lihat atau yang Bu Fitriana ingin dapatkan? Saya mau
tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya Bu ya. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang Bu Fitriana sekarang rasakan ya. Berada di level berapa nih Bu kira-kira posisi itu? Kalau menurut saya mungkin masih berada di level 5 ya. Level 5 Bu ya. Masih sangat sedang lah kita bilang, belum saya maunya ada peningkatan dari lebih dari 5. Oke, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran gitu Bu, yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Fitriana? Saya menginginkan adanya peningkatan mungkin sampai ke level 7. Jadi agar adanya mengingat guru-guru harus menggunakan metode-metode yang baru, yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Oke, dari level 5 menjadi ke level 7 berarti Bu ya. Ya kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau saya kan sebenarnya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring begitu ya, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru begitu. Oke. Untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin pernah Bu Fitriana lakukan atau terapkan, bisakah dan teman-temanku nyaman dengan penyampaiannya gitu Bu? Mungkin saya di sini akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah gitu kan, sehingga bisa mengusulkan adanya pelatihan kepada guru-guru gitu, agar metode-metode yang lama itu kalau bisa dihilangkan sedikit-sedikit gitu, supaya pendidikan pembelajaran untuk anak-anak itu lebih meningkat. Iya, benar sekali Bu Fitriana, bagus itu Bu. Jadi dengan merencanakan tentang monitoring pendampingannya atau pelatihan workshop gitu ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Fitriana untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu di yang bagian mananya? Mungkin dengan adanya kita berikan pelatihan ya atau workshop itu harus adanya persiapan yang matang dan waktu yang tidak sebentar, kemudian juga butuh biaya untuk mencari narasumber kan, agar yang potensi yang ingin kita capai itu dapat tercapai semaksimal mungkin. Monitoring ya Bu ya. Kegiatan monitoring ini kira-kira Bu Fitriana ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gitu Bu? Mungkin saya yang pertama harus minta bantuan teman guru-guru di sekolah, kemudian ada ahli yang mengerti bagian IT yang menggunakan pembelajaran itu, supaya pembelajarannya bervariatif. Misalnya itu adanya ide-ide baru yang nanti bisa direalisasikan dalam pelatihan-pelatihan sehingga guru-guru mampu menerapkan kepada peserta didik. Oke, berarti Bu Fitriana ingin melakukan monitoring ini secara kolaboratif ya? Iya. Jadi ini kira-kira kapan nih Bu akan dilaksanakannya? Mungkin dalam waktu dekat ini ya, mungkin dalam minggu depan ini kan ada perlu persiapan juga yang perlu kita siapkan Ya, juga. betul. Kemudian insya Allah secepatnya akan kita laksanakan. Oke Bu Fitriana, bagus sekali das itu. Jadi kira-kira Bu Fitriana dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya banyak mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring kepada kemudian dapat dibantu kepada guru-guru gitu, untuk memiliki kompetensi atau keahlian yang memang bermanfaat
ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar baiknya tentang rencana Bu Fitriana setelah melakukan monitorinya, untuk mendengar cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Fitriana terlaksanakan dengan baik dan kolaborasi dengan teman-temannya pun berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat dan menjadi suatu perubahan di sekolah saya. Nah, sama-sama Bu Fitriana, mungkin di lain waktu pun kita bisa berbincang-bincang kembali Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ninda. Ya, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya sama Ibu Fitriana. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya. Ya. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu ya, menanyakan tujuan, identifikasinya, rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Bu Nida. Bagus ya Bu Yuafi. Menurut saya yang sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Fitriana, sehingga Ibu Fitriana menemukan solusi ya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Yang terakhir, sebelum penutup ini Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil keputusan coaching yang baru Ibu lakukan? Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Ya, bagus Bu. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Bu ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.